PPATK, saudara punya kewajiban melaporkan itu kepada kepala komite tadi. Ya. Apakah kepala komite boleh membuka itu ke publik? Jawab. Ya. Dalam konteks kasus yang menjadi perhatian publik, itu bisa disampaikan tapi tidak menyentuh kasusnya, dan kami juga tidak pernah menyampaikan hasil analisis kepada. Tidak usah. Kalau dengan ini jawab yang ditanya. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak dibuka ke publik? Untuk yang kasus menjadi perhatian publik boleh, Pak? Boleh, sesuai dengan tugas dan fungsi Komite Nasional. Pasal berapa itu? Ya. Iya, dengan tidak tanpa menyebut nama dan Pasal berapa ya itu? ada di pasal 4 Peraturan Presiden nomor 6 tahun 2012. Saya tanya pasal berapa? Pasal 92, turunan pasal Tidak 92. ada situ. Iya, tidak apa-apa. Nanti kan hari Rabu saya diundang ke sana. Kita uji keahlian ya, keahlian hukum. Uji logika dan uji kesetaraan juga. Jangan dibilang pemerintah itu bawaan DPR, bukan. Bapak, Udahlah, pokoknya Rabu saya datang. Kemarin yang ngomong-ngomong agak keras supaya datang juga. Sasus. Karena nanti dianggap bahwa itu ada bagian orang istana yang ikut di dalam money laundering gitu kan. Justru Mahfud melakukan fungsi dia, terutama sebagai orang yang paham dari awal permainan uang di wilayah-wilayah KPPU itu. Kan itu dasarnya, karena dia kan oversight committee di situ ex officio memang. Tetapi justru karena dia ex officio, dia lebih peka terhadap masalah ini. Karena masalah ini bisa meledakkan skandal baru tuh. Jadi mending Mahfud dengan tegas mau katakan, saya tahu datanya, karena itu saya ucapkan supaya langsung diproses hukum. Kalau dia ditinggalkan itu bisa jadi bancakan partai politik juga isunya kan. Ngeri, Mahfud MD tantang balik Beni. Artelia dan Arsul Sani bongkaran soal aliran dana 349 triliun rupiah. Jangan ada alasan untuk absen. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD buka suara terkait dengan Beni Kaharman dan Komisi 3 DPR RI untuk membongkar aliran dana 349 triliun rupiah yang disebut oleh Mahfud. Jadi saya minta saudara kepala komite Menko Polhukam dihadirkan di tempat ini dalam waktu sesingkat-singkatnya. Tapi yang bagiannya yang ngebocorin berarti bukan Pak Ivan kan? Yang memberitakan macam-macam itu bukannya dari mulutnya Pak Ivan kan? Bukan dari Pak Ivan. Saya bacakan pasal 11, Pak. Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik atau penuntut umum, hakim dan setiap orang itu termasuk juga menteri, termasuk juga Menko, Pak. Ya. Yang memperoleh dokumen atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya menurut undang-undang ini. Mahfud mengungkap sudah siap diundang oleh Komisi 3 untuk buka-bukaan soal dana tersebut. Ia bahkan meminta DPR untuk tidak menunda lagi undangan yang meminta semua anggota Komisi 3 untuk hadir, khususnya Beni, Arsul Sani dan Artelia Dahlan yang sebelumnya menantang Mahfud untuk membongkar aliran dana tersebut. Sebelumnya Mahfud mengaku siap buka-bukaan di DPR soal dugaan pencucian uang di Kementerian Keuangan sejak 2009. Dia bahkan mengklaim memiliki data otentik yang bisa dipertanggungjawabkan. Wajib merahasiakan dokumen atau keterangan tersebut. Nggak ada, Pak. Di sini fungsi komite itu untuk mengumumkan, untuk konvers, untuk bicara ada 349 triliun ya terindikasi dengan TPPU dan tindak pidana lainnya di satu kementerian atau lembaga. Nggak ada, Pak. Jadi ini saya tanpa mengurangi rasa hormat, saya juga ingin menyampaikan kepada Pak Menko dan seluruh yang menjadi anggota tim ini, nggak ada kewenangannya di sini untuk mengumumkan. Soal transaksi janggal 349 triliun di Kemenko,
Mahfud MD minta Komisi 3 tidak maju mundur. Transaksi janggal 349 triliun di Kementerian Keuangan masih menjadi perhatian serius Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD. Dia bakal memastikan akan hadir saat undangan Komisi 3 DPR sudah pasti. Jadwal Komisi 3 DPR menggelar rapat dengan pendapat dengan Komite PBU, seperti Menko Polhukam Mahfud MD, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Kepala PPATK Ivan Yustifandana mulanya dijadwalkan pada Jumat 24 Maret. Namun jadwal diubah menjadi Rabu 29 Maret lantaran fraksi dan anggota masih turun ke daerah pemilihan masing-masing. Untuk itu, Mahfud secara tegas meminta Komisi 3 DPR tidak lagi mengubah jadwal LDP dan dirinya memastikan bisa hadir. Tak hanya itu, dia juga menantang sejumlah anggota Komisi 3 DPR RI yang selama ini vokal dengan dugaan aliran dana jumbo di Kemenko tersebut. Dia meminta mereka untuk tidak absen agar semua menjadi terang benderang. Istana diduga ingin sembunyikan mega skandal 349 triliun rupiah. Istana Kepresidenan diduga ingin menyembunyikan mega skandal dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang dengan nilai 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Dugaan tersebut mencuat lantaran Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Ivan Yustifandana mendapat telepon dari Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis Uco Sky Gaddafi mengatakan sejauh ini PPATK menyatakan adanya transaksi keuangan yang mencurigakan terkait TPPU di Kemenko. Agar kasus terang benderang, kata dia, DPR seharusnya ikut menekan PPATK supaya menyerahkan berbagai data kepada aparat penegak hukum, bukan kepada Presiden Jokowi. Sementara terkait kategori pidana kerahasiaan dokumen TPPU, menurutnya berlaku jika disebutkan namanya. Sebelumnya, anggota Komisi 3 DPR, Arteria Dahlan, menyinggung terkait ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun bagi pelanggar pasal 11 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, tepatnya mengenai kewajiban merahasiakan dokumen terkait TPPU. Pada Selasa 21 Maret 2023, Menko Sri Mulyani mengungkap dua sosok berinisial SP dan DY yang punya transaksi bernilai triliunan rupiah. Nilai tersebut mengacu pada data yang disampaikan PPATK ke Kemenko dan Ditjen Pajak. Menurut Uco, Mahfud MD tidak termasuk kategori tertuduh. Uco pun menilai DPR ikut-ikutan pihak-pihak yang menginginkan penanganan kasus ini masuk angin. Alih-alih DPR memberikan semangat kepada Mahfud MD, malah memberikan ancaman dengan pidana 4 tahun penjara.